Perkenalkan, nama saya Amalia Oktanugraini. Saya mahasiswi Prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan mencoba mereview buku Tuntunan Praktis Fikih Wanita. Yang mana buku ini merupakan sebuah mahakarya dari Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan. Berikut identitasnya. For your information guys, Dr. Shalih Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan ini lahir di Arab Saudi pada tanggal 1 Rajab 1354 Hijriah atau 28 September 1953 tahun Masehi. Nah, beliau merupakan seorang anggota kehormatan dari Komite Tetap untuk Penelitian dan Fatwa Islam di Arab Saudi sejak tanggal 15 Rajab 1412. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan ini telah memiliki banyak sekali andil dalam penerbitan riset-riset penelitian Islam dan sebagian telah dibukukan guys. Nah, dan karya beliau yang paling terkenal adalah Kitabut Tauhid. Dan buku ini merupakan salah satu terjemahan dari karya-karya beliau. Ini diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Nah, langsung saja kita review bukunya. Hal yang pertama kali diperhatikan ketika melihat sebuah buku tentu adalah covernya. Menurut saya, desain dari cover buku ini kurang menarik perhatian. Untuk memvisualkan isi bacaan, saya rasa desainnya kurang tepat. Pemilihan background dan font belum mampu memvisualkan isi bacaan. Untuk penilaian saya mengenai cover, dari poin 1 sampai 10, saya rasa nilai yang tepat adalah 7. Dan selanjutnya kita akan coba bedah isi buku Tuntunan Praktis Fikih Wanita ini. Di dalam buku ini guys, terdapat 10 bab yang membagi 239 halaman, di mana di setiap bab besar itu terdapat subbab-subbab yang memperinci penjelasannya. Nah, langsung saja kita masuk ke bab pertama. Pada bab pertama yang membuka buku ini, diberi judul dengan hukum-hukum yang umum. Dan ada 3 subbab di dalamnya, mulai dari kedudukan wanita sebelum Islam, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis bahwasanya perempuan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi pada masa pra-Islam, atau yang sering kita sebut dengan masa jahiliyah. Kemudian pada bab selanjutnya dijelaskan kedudukan wanita dalam Islam, yang mana Islam hadir membawa cahaya, dan Islamlah yang mengembalikan kehormatan wanita sebagai manusia. Dilanjutkan pada subbab ketiga dijelaskan tentang musuh-musuh Islam dan mereka yang menghendaki penghapusan kemuliaan wanita dan hak-haknya. Bab kedua pada buku ini menjelaskan tentang hukum-hukum menghias diri bagi wanita. Di sini dijelaskan bahwa wanita dituntut untuk mengerjakan beberapa etika agama yang dikhususkan dan layak untuk diperbuat oleh seorang wanita. Kemudian terdapat juga perintah, larangan yang berkenaan dengan rambut, alis, bulu mata, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian pada bab ketiga berisi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haid, istihadah, dan nifas. Dan pada bab keempat menjelaskan tentang hukum berpakaian dan hijab. Bagaimana seorang muslimah diwajibkan berpakaian dengan mengenakan pakaian yang sopan, tidak ketat, tidak menerawang, tidak menyerupai laki-laki, dan mengenakan hijab sesuai syariat. Dan tentu, seorang muslimah tidak boleh tabaruj ya. Kemudian pada bab kelima membahas hukum-hukum khusus tentang salat wanita. Dalam subbabnya dijelaskan tentang hukum azan dan iqamat,
aurat wanita dalam sholat, imam dalam jamaah wanita, dan yang terakhir, hukum wanita sholat di masjid. Penutup buku ini merupakan salah satu part favorit saya, yaitu di bab 10. Ada hukum kewajiban menjaga kehormatan bagi seorang wanita. Pada penutup buku ini merupakan sebuah penekanan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Bahkan, dari judul di bab 10 ini saja sudah cukup memvisualkan isinya. Betapa wanita itu fitrahnya memang sangat terhormat. Makanya diwajibkan bagi mereka untuk menjaga kehormatan mereka. Nah, di situ berisi tentang ada berinteraksi dengan lawan jenis, kemudian kenapa kita harus menjauhkan diri dari musik, ya, dan lain sebagainya. Yang menjadi kelebihan buku ini salah satunya adalah ketika menuliskan penjelasan, penulis memaparkan sumber-sumber yang relevan yang menjadi dasar beliau menulis buku ini. Kemudian salah satu kelebihan buku ini juga seperti claiming yang dipaparkan di cover, buku ini memang uraiannya singkat, jelas, dan padat, dan bahasanya pun mudah dipahami. Sebagaimana kita tahu kalau buku terjemahan itu biasanya bahasanya sedikit sulit untuk dipahami. Kita perlu membacanya lebih dari satu kali untuk benar-benar menangkap maksud dari apa yang penulis sampaikan. Seperti itu. Kemudian, seperfect-perfectnya sebuah buku pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya selain praktis dan singkat itu menjadi kelebihan, menurut saya itu juga menjadi kelemahan dalam buku ini. Sebagian penjelasan buku ini kurang diceritakan mendetail, sehingga kita bisa salah paham kalau kita nggak cari tahu lagi sebenarnya apa sih maksud dari ini. Seperti itu. Kemudian untuk kalian para pembaca, jangan telan mentah-mentah informasi dari buku ini, karena ini adalah buku praktis yang mana kita harus tahu seperti apa sumber aslinya, kemudian seperti apa penjelasan lebih lanjutnya. Kita harus cari tahu lebih jauh lagi. Jangan hanya puas dengan satu buku. Mungkin buku ini akan lebih baik jika ditambah halamannya, kemudian dituntaskan pembahasan-pembahasan yang menggantung. Yang menjadi latar belakang ditulisnya buku ini adalah karena wanita mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam peradaban. Untuk itu, menjadi sebuah keharusan diberikannya perhatian lebih kepada mereka kaum Hawa pada setiap zaman, terutama pada masa kini, yang mana tak sedikit dari mereka yang mencampakkan kehormatan mereka, menurunkan martabatnya dari kedudukannya yang mulia. Maka dari itu, Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan menuliskan buku ini dengan harapan dapat menjadi rujukan bagi setiap wanita muslimah dalam menghadapi persoalan-persoalan yang acap kali mereka temui. Perempuan dan segala tentangnya, laksana mutiara bening yang berkilau memukau, tak ternilai harganya. Ia merupakan fitrah dari Sang Maha Indah. Keanggunan dan keindahannya harus kita jaga dari sesuatu yang dapat merusaknya. Zaman boleh berubah, tapi ketaatan yang harus dimiliki seorang muslimah selalu memiliki garis terang yang harus diikuti. Apabila seorang wanita kehilangan jati dirinya, ia tak menutup apa yang seharusnya tertutup, tak menjaga apa yang seharusnya ia jaga. Lunturlah rasa malunya, luruhlah segala keanggunannya. Mungkin cukup itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for your beautiful eyes. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!